Polemik mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke permukaan. Meskipun pihak kepolisian telah menyatakan bahwa penyelidikan telah mencapai 90%, berbagai kejanggalan dalam proses hukum ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas dan netralitas Polri. Kejanggalan dalam proses hukum. Salah satu kejanggalan yang disorot adalah ketidakhadiran nama terlapor dalam surat undangan klarifikasi yang diterima oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Rai Suryo. Setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Rai Suryo mengungkapkan bahwa surat tersebut tidak mencantumkan siapa yang dilaporkan, meskipun publik telah mengetahui identitas para terlapor melalui pernyataan kuasa hukum Presiden. Dalam surat itu nggak ada nama terlapor. Jadi, kalau dalam surat itu nggak ada, ya kami nggak wajib melakukan klarifikasi, ujar Rai Suryo. Selain itu, Rai Suryo juga mengingatkan agar pihak kepolisian tidak sembarangan menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE, untuk memidanakan pihak-pihak yang mengkritisi keaslian ijazah Presiden. Ia menekankan pentingnya penerapan hukum yang adil dan tidak dipaksakan. Penolakan terhadap hasil forensik sepihak. Tim advokasi yang menyoroti kasus ini juga menolak hasil uji forensik yang dilakukan secara sepihak oleh Polri terhadap ijazah Jokowi. Mereka menuntut dilakukannya audit independen dan inklusif untuk memastikan keaslian dokumen tersebut. Beberapa kejanggalan yang diangkat antara lain absennya tanda tangan di halaman pengesahan skripsi, penggunaan font Times New Roman yang dinilai belum lazim pada masanya, serta tidak tercantumnya nama dosen pembimbing. Ketidakpercayaan publik terhadap proses hukum. Ketidakpercayaan publik terhadap proses hukum ini semakin diperparah oleh rekam jejak pemerintah yang dinilai tidak konsisten antara janji dan tindakan. Isu-isu seperti kebijakan ekonomi yang buruk, penegakan hukum yang tidak adil, serta perilaku korup yang merajalela di lingkungan pemerintahan telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemimpin. Dalam konteks ini, setiap aspek dari figur pemimpin, termasuk keaslian ijazah, menjadi sasaran kecurigaan. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dan berbagai pihak mendesak agar proses hukum terkait dugaan ijazah palsu ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mereka menuntut agar ijazah asli Jokowi dapat diperlihatkan secara terbuka kepada publik dan diuji keasliannya oleh lembaga independen. Langkah ini dianggap penting untuk mengakhiri spekulasi yang beredar dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian mengenai permintaan audit independen tersebut. Publik menantikan langkah selanjutnya dari pihak berwenang dalam menyelesaikan polemik ini secara adil dan terbuka. Bagaimana pendapat kalian guys? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa, ikuti terus perkembangan terbaru laporan kasus ini hanya di Turida Media. Turida Media, informasi cerdas untuk pikiran terbuka.